Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kemarin saya baca di sebuah media, gitu ya, ada seseorang, ya kisah seseorang yang melakukan bunuh diri, gitu ya. Kisah ini menyudutkan banyak orang sekitarnya dia, gitu ya. Kenapa? Karena orang tersebut, ya dikenal hidupnya baik-baik saja, gitu ya. Mereka tidak melihat tanda-tanda apapun yang terjadi kepada si orang tersebut. Tiba-tiba saja orang tersebut kemudian melakukan bunuh diri. Banyak sekali teman-teman kisah-kisah di mana ya orang-orang yang melakukan bunuh diri itu hidupnya kelihatan baik-baik saja. Misalnya dia melakukan bunuh diri hari ini, kemarinnya mereka masih tertawa-tawa, mereka masih bercanda dengan orang-orang sekitarnya dia, selama ini dikenal sebagai orang yang ceria, gitu ya. Tetapi kemudian tiba-tiba saja keadaan berbalik dan mereka mengakhiri hidupnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi kepada mereka? Kita pasti mungkin menebak gitu ya, ini berkaitan dengan yang namanya depresi. Tetapi kalau mereka depresi, kenapa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda tersebut, gitu ya? Nah, teman-teman, hari ini saya sedikit mau membagikan ilmu bagi kalian teman-teman semua berkaitan dengan yang namanya depresi. Supaya teman-teman tahu bahwa depresi itu tidak dalam satu faktor saja. Artinya adalah selain depresi yang kita kenal, ya, sebenarnya ada satu jenis depresi lain yang sebenarnya bisa menerangkan kenapa ada orang-orang yang hidupnya kelihatan baik-baik saja, tetapi kemudian mereka mengakhiri hidupnya begitu saja. Ketika kita bicara soal depresi, kebanyakan dari kita berpikir depresi itu adalah ketika seseorang itu kehilangan semangat dalam hidupnya dia. Artinya depresi itu berkaitan dengan vitalitas, gitu ya. Salah satu kesalahan pikir kita berpikir bahwa depresi itu lawannya kebahagiaan. Artinya kalau orang nggak depresi, berarti dia bahagia. Sebenarnya kan bukan begitu. Kamu bisa saja tidak depresi, tapi ya bukan berarti kamu bahagia. Ya. Nah, depresi itu kan sebenarnya yang klasik ya. Depresi itu berkaitan dengan semangat hidup sebenarnya. Vitalitasnya kita. Artinya begini, kalau kita bicara soal depresi klasik, ketika seseorang mengalami depresi, artinya dia kehilangan semangat hidup. Gampangnya tuh begitu. Kalau misalnya kamu, ya, mengalami kejadian dalam hidup kamu yang mengguncang hidup kamu, gitu ya kamu kehilangan semangat hidup untuk menjalani hari-harinya kamu. Misalnya, kamu baru saja kehilangan orang yang kamu cintai, ya. Misalnya, maaf ya, keluarga kamu ada yang meninggal, orang tua kamu ada yang meninggal, atau misalnya kamu mengalami putus cinta, misalnya. Itu semua mengguncang hidup kamu. Nah, itu membuat kamu kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya kamu. Artinya kamu kehilangan api di dalam hidup kamu. Membuat kamu berubah drastis menjalani hari-harinya kamu, gitu ya. Kamu malas melakukan segala sesuatu, kamu malas berinteraksi, gitu ya. Nah, depresi jenis ini kita sebutnya depresi klasik lah. Artinya kita bisa melihat, teman-teman, kita bisa tahu bahwa ini orang sedang mengalami depresi. Tetapi, teman-teman, ada jenis depresi lain, gitu ya, yang nggak kelihatan, ya. Ini disebut perfectly hidden depression. Kalau diartikan itu namanya depresi yang tersembunyi secara sempurna. Oke? Nah, orang-orang yang mengalami depresi ini mudahnya tuh begini. Mereka tuh punya luka, ya. Mereka punya luka, tetapi mereka tidak mau mengakui hal tersebut, atau mereka mungkin tidak menyadari hal tersebut, atau mereka tidak mau mengakui bahwa ada hal tersebut, dan mereka akan mencoba melarikan diri dari hal tersebut, ya, atau luka-luka tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan menyembunyikan luka tersebut, gitu. Jadi mereka nggak mau mengakui kalau mereka punya luka, mereka tidak mau mengakui kalau mereka depresi, kemudian mereka berusaha sekuat tenaga membuat image kalau mereka itu sebenarnya sedang baik-baik saja. Mereka berpikir kalau saya terlihat baik-baik saja, berarti saya baik-baik saja. Problemnya adalah luka tersebut itu tidak tersembuhkan. Luka itu tetap ada di sana. Mereka hanya melarikan diri dari luka tersebut. Ini yang dinamakan perfectly hidden depression. Depresi yang tersembunyi secara sempurna. Nah, orang-orang yang mengalami hal ini nggak kelihatan, teman-teman. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan diri mereka secara sadar. Ciri-cirinya tuh gimana? Ya, orang-orang seperti ini bisa saja dalam kehidupannya mereka itu maju, teman-teman. Ketika orang yang depresi klasik misalnya mengalami kemunduran dalam kehidupannya, orang-orang yang punya depresi hidden ini
mereka maju, mereka berprestasi, gitu ya. Mereka ya kelihatan bahagia, ya. Seperti saya bilang tadi, mereka mengasosiasikan diri kalau saya kelihatan bahagia, artinya saya tidak depresi. Berarti saya baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam jiwa mereka tuh nggak bahagia. Mereka maju sekencang mungkin, mereka berprestasi sehebat mungkin, tetapi mereka tidak bahagia dengan pencapaiannya mereka. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika suatu hari luka-luka mereka muncul, ya, mereka nggak kuat lagi, ya, berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja, dan kemudian mereka hopeless, nggak punya harapan lagi, dan mereka kemudian mengakhiri hidupnya mereka. Ini yang sangat berbahaya dan sering terjadi kepada orang-orang yang mengakhiri hidupnya mereka. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya, classic depression dengan perfectly hidden depression ini adalah dua jenis depresi, tetapi penanganannya berbeda. Kenapa? Ya karena penyebabnya juga berbeda, kan begitu. Keduanya butuh terapi, teman-teman. Bedanya adalah kalau depresi klasik, untuk menyembuhkan ini, ya terapinya adalah bagaimana caranya menumbuhkan kembali semangatnya mereka, menumbuhkan kembali apinya mereka, mengajak mereka menyadari bahwa apa yang sudah terjadi itu memang harus terjadi dan mengajak mereka untuk melanjutkan kembali hidup mereka. Ya, mereka butuh waktulah untuk menyembuhkan diri mereka. Kalau mereka memang punya pendamping yang bisa mendampingi mereka, dengan seiring waktu mereka akan membaik. Nah, kalau hidden depression tersebut, teman-teman, ini lebih kompleks gitu. Orang-orang yang mengalami hidden depression ini harus punya kemauan atau keputusan untuk menunjukkan bahwa saya memang nggak baik-baik saja. Mereka harus berani untuk membuka diri mereka dan menunjukkan bahwa ya mereka tuh punya luka gitu. Ada luka-luka yang belum sembuh dari dalam dirinya dia. Dia harus berani menunjukkan bahwa saya nggak baik-baik aja. Ketika mereka bertemu profesional, misalnya, akan ada terapi-terapi untuk menyembuhkan luka-lukanya mereka tersebut. Intinya adalah orang-orang yang mengalami hidden depression ini harus punya keberanian untuk menemukan jati dirinya mereka, mengakui rasa sakitnya mereka, menelusuri luka-luka yang mereka punya, dan menyadari bahwa rasa sakit yang mereka punya itu bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk disembuhkan. Oke? Saya yakin banyak teman-teman yang mengalami hidden depression seperti ini. Kalian-kalian yang menunjukkan kepada dunia bahwa kalian tuh baik-baik saja, tetapi sebenarnya kalian memendam luka-luka terdalam dalam diri kalian. Semoga kalian punya keberanian untuk membuka siapa diri kalian dan mencari pertolongan di luar sana. Ingat satu hal, teman-teman. Mengakui rasa sakit itu manusiawi. Mengakui rasa sakit itu tidak memalukan. Rasa sakit itu ada bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk disembuhkan. Kamu punya hak untuk hidup lebih baik. Siapapun kamu, latar belakang apapun yang kamu punya hak untuk menyembuhkan jiwanya kamu. Jiwamu itu berharga. Jadi kalau dia sakit, lakukanlah hal yang kamu perlu lakukan untuk menyembuhkan jiwamu. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.